Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang aksi nyata budaya positif modul 1.4. Saya Ferry Setiawan, CGP Angkatan 9, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih waktunya karena mau mengikuti dan mendengarkan untuk diseminasi saya terkait membentuk disiplin positif pada anak, yang mana ini merupakan kegiatan dari aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif di Guru Penggerak. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan, CGP Angkatan 9, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Mudah-mudahan dengan saya diseminasi seperti ini, Bapak Ibu mungkin suatu saat juga tergerak untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi yang perlu saya luruskan, kegiatan ini tidak hanya mungkin image-nya adalah selalu dikait-kaitkan dengan calon kepala sekolah, calon pengawas. Sebenarnya utamanya bukan di situ, tetapi membentuk mindset positif kepada guru-guru sebenarnya. Jadi lebih ke bagaimana membangun budaya-budaya yang bagus di pendidikan kita sehari-hari. Nah, untuk awal saya akan kembali kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana bahwa pendidikan itu sifatnya menuntun, Bapak Ibu, bukan menuntun. Jadi biasanya kita kalau ke siswa itu lebih ke menuntut, ya, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sifatnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, salah satunya melalui disiplin positif. Jadi misalkan setiap anak itu kan memiliki kemampuan yang berbeda, kodrat yang berbeda, kondisi yang berbeda, sehingga pembelajaran itu seharusnya diciptakan untuk memberikan kebutuhan kepada anak sesuai dengan kondisinya masing-masing. Makanya mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu dalam rangka untuk memberikan tuntunan kepada siswa, bukan lagi menuntut. Sehingga nantinya di Guru Penggerak termasuk di budaya positif ini, sifat pembelajaran itu kita harusnya berdasarkan kebutuhannya murid, bukan berdasarkan kebutuhannya guru. Nah, selama ini kan kita membuat pembelajaran itu masih sesuai dengan kebutuhannya guru. Kita berpikir bahwa ini penting, ini penting, ini penting, padahal belum tentu menurut anak itu penting. Nah, seperti itu. Disiplin positif dapat terbentuk dengan adanya lingkungan yang aman dan nyaman agar anak mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada diseminasi kali ini? Yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua apa itu motivasi, hukuman, dan penghargaan, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, oke, kita langsung menginjak ke materi yang pertama, yaitu tentang makna disiplin. Secara etimologi, disiplin itu pengikut, sehingga disiplin selalu diartikan sebagai kepatuhan. Nah, berkembang menjadi kepatuhan terhadap aturan atau kemampuan mengendalikan diri sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Nah, mencapai disiplin itu membutuhkan waktu, proses yang mungkin berulang-ulang, tidak bisa sekali jadi. Tapi faktanya tidak jarang orang dewasa ingin anaknya disiplin instan, sehingga akan muncul jalan pintas. Sehingga manakala ketika kita mendapati anak, mungkin di anak kita pribadi ataupun mungkin murid-murid kita tidak sesuai dengan jalan pintas yang kita inginkan, maka yang terjadi kita akan marah karena menganggap bahwa anak kita tidak disiplin. Padahal disiplin ini sebenarnya diciptakan, dibentuk dari internal si anak itu sendiri. Jadi harusnya kita sebagai orang tua itu membantu kedisiplinan dengan menyadarkan si anak. Nah, nanti di slide-slide berikutnya akan kita coba bahas terkait hal-hal tersebut. Oke, yang berikutnya adalah sebelum ke sana berarti kita perlu secara mindset kita perlu memahami disiplin itu bukan pemaksaan ya Bapak Ibu, tapi disiplin itu tujuannya adalah untuk menciptakan hal baru di anak, tetapi hal itu sesuai dengan yang diyakini bersama. Jadi seperti itu. Nah,
Berikutnya, pembentukan kedisiplinan ini harus berdasarkan proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, di antara nilai-nilai kebajikan ini sifatnya yang universal, tidak terikat dengan suku, agama, ras. Jadi ketika kita membentuk sebuah keyakinan kelas, ini harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal ini. Contohnya di sini adalah peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, kemudian rajin, keberanian, seterusnya. Jadi nantinya ketika kita membuat mungkin kita biasanya nyebutnya aturan kelas nih, peraturan kelas. Nah, kita nanti mindsetnya akan berubah bukan ke peraturan kelas lagi, tapi ke keyakinan kelas. Jadi kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama. Berikutnya, nilai kebajikan yang lain itu bisa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi ini adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin terkait masalah kedisiplinan dan nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kalau saya mau bertanya, kira-kira kedisiplinan apa yang biasanya selama ini ada di sekolah kita? Masalah? Seragam ya, mungkin seragam, kedisiplinan untuk menggunakan seragam. Terus kehadiran yang mungkin harus tepat waktu dan seterusnya gitu ya. Ada lagi tugas ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu sehingga dibutuhkan kedisiplinan. Nah, cuman mungkin paradigma selama ini yang terjadi adalah kita berpikir bahwa kita yang dewasa ini bisa mengatur anak yang lebih muda. Kita berpikir bahwa anak muda ini tidak bisa apa-apa tanpa kita, kan seperti itu. Padahal kenyataannya mereka juga punya jiwa yang perlu kita tuntun. Artinya siswa itu bukanlah kertas kosong yang bisa kita coret-coret semaunya, tapi anak-anak itu sejatinya adalah kertas yang punya garis tipis dan tugas kita hanya menebalkannya. Seperti itu. Berikutnya adalah tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, kita biasanya di sini kita mengambil dari theory of carrot and stick approach. Jadi anggap aja siswa itu seolah-olah seperti kelinci. Kemudian supaya mereka mau maju kita berikan sebuah umpan supaya mereka mau berlari dengan kencang. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu ada nggak dampaknya hukuman dan dampaknya penghargaan? Mungkin dari hukuman dulu. Kira-kira dampaknya positif atau negatif, Bro? Positif atau negatif? Ada positif atau negatif? Oke, nanti kita akan bahas itu. Yang kedua, penghargaan. Positif atau negatif, Bro? Positif. Oke, semuanya setuju positif ya. Nah, nanti kita akan bahas. Ya, awalnya saya juga berpikir demikian. Oke, stick diumpamakan sebagai hukuman atau punishment, sedangkan wortel adalah reward. Ya. Jadi kalau sticknya itu adalah hukuman karena menuntut mereka harus berlari, sedangkan wortel ini dianggap sebagai rewardnya. Menurut Jeremy Bentham, semua orang termotivasi melakukan sesuatu untuk menghindari rasa sakit dan untuk mendapatkan imbalan. Jadi motivasinya cuma dua itu, menghindari rasa sakitnya atau karena ingin imbalan. Nah, disitulah yang kita sebut dengan reward atau punishment. Nah, pertanyaannya apakah masih relevan sampai saat ini? Sekarang kita coba bahas. Ya, dampak reward atau hadiah. Pertama, pengaruhnya hanya jangka pendek. Betul ya? Pertanyaan kedua, jika kebiasaan dikasih reward, besok-besok kira-kira kalau tidak ada reward mau bekerja atau tidak? Sehingga kira-kira reward jadi positif atau negatif? Jadi negatif. Padahal tadi kita berpikirnya positif. Ya, kemudian mengurangi ketepatan salah tujuan karena reward kadang-kadang hanya
asal, yang penting jawab, yang penting mengerjakan tanpa tahu tujuan, karena kepinginnya yang diinginkan adalah rewardnya, bukan apa yang dilakukan. Kemudian hadiah memiliki potensi demotivasi, faktor labeling yang tadi ya. Kalau tidak ada hadiahnya akhirnya tidak mau bersemangat. Dan yang terakhir, merusak hubungan, karena akhirnya terjadi kompetisi tidak sehat antar murid ya, bisa jadi saling menjatuhkan dan seterusnya. Apakah kita tidak boleh memberikan hadiah imbalan pada anak kita? Jawabannya boleh-boleh saja. Yang terpenting bukan itu jadi sumber utama motivasinya, tapi sumber utama motivasinya tetap harus penumbuhan dari internal si anak. Nah, karena kalau misalkan kita sifatnya setiap saat harus diberikan penghargaan, maka justru itu akan membuat anak tersebut jadi tidak kreatif nanti, karena kesadarannya tidak tumbuh dari internal. Nah, pertanyaannya, apakah boleh memberikan? Boleh-boleh saja jika sekali dua kali. Tapi kalau itu berkali-kali, itu justru akan membuat budaya yang kurang positif. Oke. Nah, salah satu bentuk penghargaan yang bisa kita berikan selain mungkin hadiah ya, karena kita selalu berpikir bahwa penghargaan itu hanya sifatnya sesuatu barang. Padahal itu bisa berbentuk apresiasi. Dan apresiasi ini bisa spesifik, misalkan Bu Wulan gitu. Ya, Bu Wulan bagus karena tadi menjawabnya sangat hebat misalkan. Kamu keren karena kamu mengerjakannya bisa tepat waktu. Nah, hal seperti itu sifatnya adalah motivasi tapi tidak membuat ketergantungan dan spesifik. Misalkan disespesifikan di penghargaan tertentu atas apa yang dia perbuat. Nah, kemudian apresiasi sifatnya berfokus pada proses dan upaya anak, di akhir bukan di awal atau bukan iming-iming. Jadi memang ketika melihat prosesnya, mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh walaupun mungkin belum berhasil, kita bisa apresiasi bahwa oh, kamu sudah hebat sampai mau berupaya seperti itu padahal kamu merasa kesulitan. Nah, hal seperti itu sifatnya untuk membangun faktor intrinsik. Nah, itu sendiri. Contoh apresiasinya misalkan, terima kasih sudah bersedia menceritakan kesulitan yang kamu alami. Good job seperti itu. Kemudian nice, jawaban yang bagus dan jelas. Karena kadang-kadang anak-anak ini mungkin kita bisa suatu saat bisa gali ke anak-anak, kira-kira yang membuat mereka takut untuk bertanya itu seperti apa. Rata-rata kebanyakan ketakutan itu karena ya tidak ada motivasi dari kita, atau mereka daripada nanti kalau tanya salah malah diketawain teman-teman. Nah, hal seperti ini yang mungkin perlu pelan-pelan kita perbaiki. Itu tadi tentang reward atau penghargaan. Nah, sekarang tentang konsekuensi, tentang hukuman. Dampaknya rasa sakit untuk jangka waktu yang lama. Pertanyaannya, ada nggak dari Bapak Ibu yang dulu mungkin ketika menjadi siswa pernah dihukum gurunya dan sampai saat ini masih teringat? Pernah kan? Mungkin masih ada ya? Pernah ya? Sampai teringat. Mungkin bahkan momennya itu masih sampai sekarang masih teringat. Nah, mungkin kalau hukuman itu sifatnya benar-benar kependidikan, itu masih tidak masalah. Tapi ada beberapa hukuman yang sifatnya justru membuat traumatis. Dan ini kadang-kadang tanpa disadari itu kita lakukan sebagai orang yang dewasa. Sehingga dampaknya untuk hukuman atau punishment ini rasa sakit untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, menyembunyikan kesalahan. Akhirnya dalam rangka supaya dia tidak dihukum, dia berani untuk berbohong. Kemudian yang ketiga, membangun konsep diri negatif. Sehingga karena sering dihukum, dia akan berpikir, paling andai kata saya seperti ini, nanti juga akan dibegini. Andai kata saya melakukan seperti ini, paling saya juga akan tetap dinilai seperti ini. Sehingga dia akan jadi minder. Dan yang terakhir adalah membenci kedisiplinan. Mungkin Bapak Ibu pernah bisa sebutkan satu hukuman yang pernah Bapak Ibu dapatkan saat masa kecil atau saat sekolah. Mungkin tadi kalau Bu Wulan apa? Hukuman yang pernah didapatkan sampai akhirnya terngiang-ngiang. Saya kan dulu akhirnya saya itu nggak main ya. Saya nggak main, saya cuma jadi diri ya. Jadi kalau untuk
Artinya perlakuan orang dewasa ke anak-anak ini kadang-kadang kita mungkin berpikirnya bagus nih, tapi kadang-kadang yang menerima itu tidak selalu berpikir demikian. Nah pertanyaannya, apakah kita tidak boleh memberikan hukuman? Boleh atau tidak? Boleh. Nah, kalau di guru penggerak ini kita nyebutnya bukan hukuman Bapak Ibu, tapi konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu berarti artinya sebelumnya sudah disepakati bersama, bukan aturan yang kita buat. Nah, contohnya sifatnya sebab akibat. Misalkan anaknya terlambat datang, terus kita bertanya, kemarin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita gimana? Datang harus tepat waktu. Nah, sekarang kamu terlambat, mengakui kesalahanmu atau tidak? Kira-kira harus bagaimana? Nah, itu namanya konsekuensi. Kemudian biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya jika 3 kali tugas tidak diselesaikan, maka bla bla bla. Sehingga konsekuensi ini juga melahirkan bukan kedisiplinan yang kaku, tapi misalkan diberi kesempatan sekali belum berubah, 2 kali belum berubah, 3 kali, artinya berarti anak ini sudah melanggar konsekuensi kelas. Nah, itu baru bisa kita beri tindakan berdasarkan konsekuensi yang dibuat atau kesepakatan yang dibuat. Contoh konsekuensinya misal menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalkan ada anak usil dicoret-coret padahal itu penting digunakan, terus kita tanya misalkan seperti itu salah atau tidak. Kalau salah berarti tindakan itu apa? Nah, itu namanya konsekuensi. Artinya pemberian penguatan ini harus ada kesadaran dari anak, bukan hanya karena kita yang menganggap bahwa itu salah, tapi anak itu juga disadarkan bahwa perbuatannya itu salah dan bagaimana harus memperbaiki. Terus contohnya misal membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Dan yang ketiga misalkan membersihkan kursi atau meja yang telah dicoret-coret. Nah, itu misalkan, jadi perbedaannya sebenarnya mungkin kita lakukan, hanya saja perbedaannya image-nya jangan sampai anak itu merasa dia itu dihakimi, tapi dia merasa bahwa kalau perbuatan itu salah itu harus bagaimana. Nah, mungkin selama ini kan yang kita tanpa sadar, bahkan mungkin dengan anak-anak kita tanpa sadar mungkin ya, kita langsung kamu salah seperti ini maka kamu harus begini, tanpa kita mungkin gali dulu permasalahannya apa, salahnya kenapa, dan apa penyebab itu terjadi. Nah, sehingga yang ke depan sebutannya bukan lagi hukuman tapi konsekuensi. Nanti ada lagi tingkatan yang paling tinggi, nyebutnya adalah restitusi. Motivasi perilaku manusia. Jadi tadi ada reward atau hadiah, mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kemudian punishment atau hukuman, menghindari rasa sakit atau hukuman. Kemudian teori motivasi perilaku manusia yang disampaikan oleh Gosen. Faktor eksternal, jika dorongan dari luar sudah tidak ada, perilaku yang diharapkan tidak muncul lagi. Ya, maksudnya kalau misalkan hal-hal kedisiplinan itu berdasarkan faktor eksternal, maka contohnya jika tidak dihukum berarti tidak akan melakukan. Jika tidak tidak ada hadiah, tidak akan melakukan. Nah, itu adalah contoh-contoh kalau motivasinya bersifat dari eksternal. Nah, tujuan kita di diseminasi kali ini adalah kita ingin membentuk yang namanya disiplin positif, yang mana kegiatannya adalah menghargai diri sendiri. Faktor internal berasal dari dalam diri anak sendiri. Nah, contohnya mungkin kalau di kehidupan sehari-hari dengan anak-anak kita melakukan pembiasaan, sehingga pembiasaan itu dia juga menganggap bahwa pembiasaan itu adalah penting gitu. Nah, bagaimana memulai disiplin positif? Yang pertama adalah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, kesepakatan kelas bersifat universal dan berbentuk positif, dibuat bersama dengan anak. Nah, kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas tidak sama dengan peraturan kelas, yang mana peraturan kelas biasanya sifatnya rinci, dibuat oleh orang dewasa atau pihak sekolah. Nah, kita mengawali ini dalam rangka dengan anak dulu, artinya dengan kelas kita masing-masing gitu. Jadi ada keyakinan-keyakinan yang bisa kita sepakati bersama. Nah, di dalam keyakinan kelas itu tata aturannya tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif. Contohnya dilarang datang terlambat, itu tidak boleh kalau di keyakinan. Dilarang
tidak mengerjakan PR. Jadi semua kalimat-kalimat negatif harus dirubah menjadi kalimat positif. Contohnya kalau tadi dilarang terlambat, berarti kata-katanya akan dirubah menjadi sebaiknya hadir tepat waktu. Misalkan dilarang individualis, berarti kalimat positifnya menjadi saling bekerja sama. Jadi kalau keyakinan kelas seperti itu, dan dimunculkan dengan anak-anak. Saya uji coba untuk membuat keyakinan kelas. Caranya kita sampaikan dulu bahwa keyakinan kelas itu adalah kedisiplinan yang ingin kita bangun secara bersama-sama dan bukan hanya berdasarkan dari saya saja. Kemudian setiap anak saya suruh menyampaikan satu lewat jamboard ya tadi, bisa pakai sticky note atau bisa pakai jamboard. Kemudian disuruh menuliskan satu kalimat positif yang diharapkan menjadi keyakinan kelas. Tulis di situ, kemudian setelah ditempelkan semua, kita seleksi kira-kira yang kalimatnya maknanya sama mana, kemudian baru totalnya nanti kita bikin seperti rekapitulasi. Oh, ini keyakinan kelas, dan ini kita sepakati bersama. Artinya kalau misalkan ada yang melanggar, kita tidak lagi menghukum, tapi membuat sebuah konsekuensi kepada anak tersebut. Nah, bagaimana sebelum ke sini mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menerapkan ini keyakinan kelas, kesepakatan bersama dengan anak? Atau mungkin belum terpikirkan? Sudah ya. Nah, dan ternyata kalau ada kesepakatan jadinya seperti apa Bapak Ibu? Lebih gampang, karena akhirnya bukan kita yang menghukum si anak, tapi anaknya tahu kalau dia memang sudah melanggar. Dan mungkin ini perlu juga kita terapkan tidak hanya pembelajaran, di berbagai hal juga mungkin bisa kita lakukan dalam rangka supaya kita sebagai orang yang dewasa ini tidak terkesan egois dengan pemikiran kita, tapi mereka juga dilibatkan untuk membuat aturan ini secara bersama-sama. Nah, adapun langkah-langkah pembuatan kesepakatan kelas, contohnya yang pertama, melibatkan anak dan mendengarkan suara mereka. Jadi bukan lagi kita yang dominan, tapi anak-anak yang dominan. Sampaikan apa yang menurutmu perlu dilakukan di kelas kita supaya kelas ini kondusif. Kemudian buat kesepakatan yang sederhana dan jelas, bukan yang detail dan bertele-tele, tapi langsung poin-poinnya saja. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat positif yang tadi nih, menghindari kata dilarang, tidak boleh, dan seterusnya. Kemudian pastikan kesepakatan yang terbentuk sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi harus diyakini bersama dan sifatnya universal. Tidak boleh menggunakan nilai-nilai yang sifatnya spesial ya, misalkan berdasarkan agama tertentu, berdasarkan suku atau ras tertentu, tetapi sifatnya universal yang bisa disepakati bersama-sama. Kemudian kalau sudah jadi, tempel kesepakatan yang telah disusun bersama di kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Berikutnya adalah contoh pembuatan kesepakatan kelas. Yang pertama adalah peraturan kelas, dan yang kedua adalah kesepakatan kelas. Contohnya kalau peraturan kelas misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, berarti bentuk keyakinan kelasnya dirubah menjadi menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, misalkan peraturan kelasnya berbunyi tidak boleh melakukan bullying kepada teman, berarti kesepakatan kelasnya dirubah menjadi menghormati semua orang. Dan yang terakhir, tidak boleh telat dalam mengumpulkan tugas, maka kesepakatannya dirubah menjadi mengerjakan segala pekerjaan yang telah ditugaskan dengan tepat waktu. Jadi menggunakan kalimat positif. Oke, berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang pertama adalah tentang bertahan hidup, itu yang pertama. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. William Blaser menyampaikan bahwa setiap makhluk hidup mengendalikan perilaku sendiri untuk memaksimalkan kepuasan dan memenuhi kebutuhannya. Oke, contoh tindakannya misalkan anak selalu bolak-balik menanyakan kapan jam istirahat dan memegang perutnya. Berarti itu adalah kebutuhan dasar dia dalam rangka bertahan hidup karena dia lapar. Contoh seperti bulan. Bertahan hidup. Menginginkan dipeluk, disayang, dipegang tangannya dan diberi perut. Anak bapak ibu ini anak.
Mungkin ini kalau di ranah anak-anak yang SD TK, SD TK, karena mungkin ada beberapa anak itu yang cari perhatian karena dalam rangka menginginkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, anak selalu ingin tampil di depan temannya dan selalu ingin didengarkan. Jadi ini karena kebutuhan bahwa dia menampilkan kalau dia menguasai sesuatu. Ya, yang keempat adalah saat kita memberikan instruksi, anak melakukan dengan caranya sendiri, tidak mengikuti instruksi yang diberikan. Nah, ini dalam rangka dia kebebasan. Nah, kadang-kadang mungkin ada beberapa yang kita ini caranya terlalu A, B, C gitu ya, sehingga ketika anak itu mempunyai cara yang lain, kadang-kadang kita tidak sepakat dan menganggap bahwa itu salah misalkan. Padahal bisa jadi dia menggunakan cara yang lain itu juga benar. Yang kelima, belum waktunya istirahat tetapi anak mencoba untuk keluar kelas. Ya, ini karena kebutuhan dasarnya kesenangan. Artinya kalau seperti ini, dia menganggap kelas kita itu tidak menyenangkan. Nah, oke, itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang mau berbagi pengalaman tentang seperti ini dan bagaimana mengatasinya? Ya, saya Google sama Pak. Dari segini banyak sih kelas yang dengan di kelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang saya lihat ini saya sangat setuju dengan apa yang dipresentasikan di Nafi. Saya juga tidak menerapkan keseluruhan dari yang jenengan presentasikan itu, tapi saya pernah 1 atau 2 hal yang saya aplikasikan ke anak itu yang memiliki kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus maksudnya bukan cacat atau bagaimana, tapi kebutuhan anak-anak yang memiliki penyimpangan perilaku yang lebih dari teman-temannya. Nah, saya hingga akhirnya dia dikembalikan ke orang tua. Nah, itu kami sudah melakukan hal-hal yang jenengan katakan tadi, dengan afirmasi positif, kemudian dengan harapan dia bisa masuk kembali. Nah, tapi kembali lagi ternyata dia kebutuhan dasar yang ada di sininya, yang kita terapkan di sini kita berusaha untuk memenuhi. Tapi kembali lagi ketika di rumah ternyata tidak terpenuhi. Nah, akhirnya dengan tindakan-tindakan yang sudah saya lakukan, mohon maaf untuk teori yang ini sudah melampaui batas itu tidak bisa efektif. Nah, jadi apakah ada tindak lanjut? Kita diskusi ya. Apakah ada tindak lanjut bila itu tidak terjadi tindakannya? Ini apakah hanya perilaku yang kita lakukan sebagai wali kelas atau sebagai guru, ataukah beda lagi perilaku yang dilakukan nanti kita serahkan ke BK atau Pribon? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wulan. Pertanyaan cukup sulit. Tapi bagus Bu, memang tindakannya sudah tepat ya sebagai wali kelas, dan kita mungkin ke BK juga perlu melakukan seperti ini. Cuman mungkin ini juga disampaikan karena kadang di sekolah kita, bukan sekolah kita, umumnya di sekolah itu kadang-kadang peran BK dan peran tatib itu kadang-kadang miss. BK yang harusnya istilahnya jadi tempat curhat dan untuk mencari solusi, kadang-kadang ikut-ikutan lebih keren daripada tim tatibnya. Nah, kita ketika mungkin sudah semua hal ini sudah kita terapkan, ya berarti kita kembali ke prosedur yang ada. Artinya apa? Bisa kita adalah tetap memberikan kesempatan kepada siswa melalui orang tuanya. Artinya orang tuanya yang perlu kita ajak bicara untuk disadarkan, walaupun mungkin anaknya tidak lagi di sini. Tapi harapan kita kan sebagai guru, walaupun mungkin anaknya sudah tidak ada di sekolah, tapi harapan kita tetap membuat anak itu menjadi lebih baik. Jika itu tidak bisa kita lakukan di sekolah kita, harapannya mungkin di lingkungan keluarga. Mungkin seperti itu dulu. Oke, monggo. Itu nanti kalau dari sekolah itu kasus seperti itu mau balik ke tujuan awal dari pendidikan. Menurut diajar di kantor itu adalah menuntut, berarti tidak bertanggung jawab sebetulnya tidak kembali. Ya, betul Pak Renal. Jadi intinya kita menuntut bukan menuntut ya tadi. Artinya kita sifatnya adalah menggiring anaknya sesuai dengan
kondisi yang bisa tercapai semaksimal mungkin. Kita memang tidak bisa mengharapkan semua anak ini 100% jadi diva semua nih. Artinya ada yang diva 19 dan ada diva-diva yang lain yang itu mungkin tidak bisa kita penuhi. Sehingga kita berharap apa yang tindakan yang kita lakukan ini untuk mencapai hal-hal yang positif di anak itu. Oke, seperti itu Pak Rina. Yang berikutnya adalah tentang posisi kontrol Bapak Ibu. Ini posisi kontrolnya sebagai guru. Nanti Bapak Ibu bisa evaluasi kira-kira yang sebagai apa. Mungkin nanti saya tanya satu-satu ya. Untuk membuat kelasnya hidup, diseminasinya hidup. Oke, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Kemungkinan anak marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya, misalkan kamu tahu nggak kalau kamu ini salah? Ini harusnya tidak begini. Nah, itu adalah ciri-ciri biasanya ucapan yang disampaikan sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang kedua, anak akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, misalkan contohnya kasus yang dialami Bu Wulan tadi, bahwa dia dianggap biar dia merasa bersalah, dipermalukan di depan kelas dengan harapan kalau dia merasa bersalah suatu saat tidak diulangi. Tapi kenyataannya justru itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dan rendah diri untuk ke depan. Oke, yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Biasanya tidak menyakiti anak, berupaya mengontrolnya melalui persuasi. Tergantung pada guru tersebut, bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya, tidak berlaku dengan guru lain. Artinya ini posisi sebagai teman. Kita misalkan karena sebagai teman kita punya kedekatan, kalau sama kita mungkin dia bisa enjoy, tapi kalau dengan yang lain mungkin tidak. Ya. Yang keempat adalah pemantau. Cirinya adalah pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Dan yang terakhir, ini yang paling tinggi dan yang paling bagus, harapan kedepannya ke arah sana, yaitu posisi sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan anak, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan anak menemukan solusi atas permasalahannya sendiri melalui yang disebut restitusi. Nah, sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau penghukum kira-kira nanti dampak negatifnya apa? Anaknya dendam, kemudian mentalnya secara mental tidak terlalu bagus ya. Terus cukup itu? Alasan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kira-kira dampak negatifnya, anaknya jadi minder, ya dia menjadi tidak pede. Kedepannya dia tidak mau bereksplor karena menganggap aku paling juara itu, seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Kelemahannya apa? Kelamaan anaknya lama, tidak menghargai, tidak menghormati, tidak tahu batasan, harusnya hormat dan kapan waktunya friendly gitu ya. Terus yang keempat adalah pemantau. Ini sudah lebih bagus daripada ketiga ini, cuman bedanya di pemantau ini sifatnya masih faktor paling banyak di guru. Kalau manajer ini faktor paling banyaknya kita sudah bekerja sama bareng-bareng dengan si anak. Nah, ini contohnya kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang keempat, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada permasalahan dengan anak, maka kita bisa menerapkan 3 langkah dari segitiga restitusi ini. Contohnya misalkan menstabilkan identitas. Contohnya ketika anak mengalami melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh kalimat. Misalkan yang kedua, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kalau validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Misalnya. Terus yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika setelah
memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan mungkin kamu langgar. Dan yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depan. Nah, itu adalah restitusi. Jadi tadi tahapannya ada 3 nih. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang terakhir adalah restitusi. Harapannya ke depan minimal adalah konsekuensi, syukur-syukur bagusnya di restitusi. Dan kontrol tadi setidaknya pemantau, syukur-syukur bisa ke yang manajer. Itu adalah budaya positif yang diharapkan ke depannya. Contoh penanganan kasus dan cara penanganannya, misalkan identifikasi masalah apa yang terjadi. Anak melempar benda di kelas dan terkena kepala temannya. Melempar benda menurut dia adalah sesuatu yang seru. Nah, mungkin nggak Bapak Ibu ini terjadi? Oke, contoh kasus dan cara penanganannya tadi ya. Yang pertama, ketika anak ini melempar benda, kita tentunya perlu identifikasi masalah, karena kalau menurut dia keren, kira-kira itu menyakiti yang lain atau tidak. Yang kedua, misalkan ternyata anak senang memenuhi kebutuhan kesenangan dalam dirinya. Nah, itu kita perlu menganalisanya dari memahami kebutuhan dasar. Nah, kemudian memecahkan masalah bersama, diskusikan masalah bersama, menanyakan solusi yang dapat dilakukan oleh anak tersebut. Misalkan tadi melempar berarti itu menyakiti, berarti kira-kira apa yang perlu dia lakukan kalau menurut dia perbuatan itu salah. Dan yang terakhir, posisi kontrolnya adalah menggunakan posisi kontrol manager, yaitu menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Nah, berikut saya akan tampilkan video contohnya. Ya, itu tadi contohnya ya. Nah, mungkin Bu Hilvina mau berbagi praktek baik, best practice ya. Oh, bertanya. Oke, monggo. Dari contoh kasus yang tadi. Oke. Terus diskus sebelumnya Pak. Ini kan di tahap pertama, di tahap itu saya merasa pernah melakukan tes masuk dari situ atau tidak. Kita bisa melihat ada suara di dalam pembelajaran kami di program ini. Jika tidak menggunakan itu, tidak sedang Pak Blas. Itu apa bisa dibacakan di dalam konten begitu atau memang apa? Jadi ketika contoh ya, anak-anak zaman sekarang itu sudah dikasih resep, sudah dikasih job sheet, sudah konsultasi job sheet, ketika mereka sudah mati jasa, dilihat itu kosong, tidak kosong, tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, tidak tahu bagaimana ya, nggak ngerti apa yang akan mereka lakukan, sudah konsultasi dan sepertinya tidak belajar aja. Beberapa
kan nggak terpancing ya karena bahan memang dan sebagainya. Sama bisa yang saya dimatikan kompornya itu rusak kan kita menggunakan kandang ini. Ada anak itu yang takut. Ada beberapa wanita, salah satu wali kelas mencetak tuh begini Pak. Anak itu pakaian dimarahi. Padahal tujuan kami bukan memarahi. Bayangkan ya Pak, ketika ada motor bocor, satunya di tangan, kan katanya tidak sama. Yang ini tapi kita harus jalan kemana-mana. Kebakaran dapur kita Pak, itu bagaimana menghadapi suasana yang seperti itu? Sebenarnya kita kan memang tidak boleh membuat yang seperti itu menjadi pemukul, membuat rasa bersalah dan lain sebagainya. Bagaimana Pak? Itu real terjadi. Oke, bagus Bu Il. Jadi memang seperti yang saya bilang di SMK ini memang kompleksitasnya lebih tinggi. Intinya sebelumnya sudah ada keyakinan dan kesepakatan kelas ya sebelumnya. Oke. Nah, yang disampaikan di sini tentang posisi kontrol ini sebenarnya adalah harapannya ketika terjadi permasalahan bukan di proses pembelajaran, tapi lebih ke misalkan ketika ada anak yang melanggar aturan. Contohnya misal di jam jenengan anaknya bolos misalkan, padahal itu waktunya jam praktek. Maka dari kelima hal ini panjenengan bisa menyelesaikan yang seharusnya yang diharapkan di posisi manajernya. Jangan sampai di posisi penghukumnya. Tapi kalau diproses itu kembali tergantung di SOP dan keyakinan kelasnya masing-masing. Kalau misalkan di awal memang caranya harus demikian, itu disampaikan di awal. Kalau disampaikan di awal di pembelajaran, maka ketika panjenengan melakukan seperti itu, panjenengan tidak lagi melanggar keyakinan kelas. Terus, ya itu dilakukan saja kalau memang misal memang itu perlu dilakukan. Kan Anda tidak melanggar keyakinan kelas itu. Beda lagi misalkan begini, anaknya bolos karena mungkin kita tidak tahu bolosnya karena mungkin dia lapar dan dia tidak berani bilang ke kita. Terus tiba-tiba ketika dia datang atau hari berikutnya kita tiba-tiba langsung hukum tanpa kita konfirmasi ke dia apa yang menyebabkan itu. Kalau mungkin misalkan sekali dua kali seperti itu oke lah, bisa jadi anaknya memang ada masalah. Beda lagi kalau mungkin sudah berkali-kali, maka mungkin perlu melakukan tindakan yang berikutnya. Intinya di sini di budaya ini yang terpenting bahwa ketika panjenengan melakukan itu, panjenengan sudah ada kesepakatan sebetulnya dengan anak-anak. Artinya itu sudah disepakati dan anaknya memahami, sehingga jika nanti di proses pembelajaran ibu melakukan hal seperti ini, maka kamu sudah harus paham karena ini yang kita yakini secara bersama. Seperti itu. Oke. Alhamdulillah. Itu sahih. Tidak melanggar keyakinan. Beda lagi ketika panjenengan memberikan konsekuensi atau hukumannya tadi terus langsung menggunakan itu. Nah itu beda lagi. Mungkin Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan satu demi satu, mungkin dari Pak Darus kira-kira di posisi kontrol yang mana. Kalau saya sendiri, saya pribadi jujur saya akui saya masih maksimal di pemantau karena kadang-kadang saya belum benar-benar secara full menggunakan restitusi ini karena kondisi kadang-kadang tidak memungkinkan. Jadi saya kadang-kadang masih di level pemantau. Mungkin kalau Pak Darus merasa secara evaluasi diri sekarang ada di posisi yang mana? Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Saya sering menghukum Pak. Jadi kadang saya itu kalau di bukan itu di saat upacara ya Pak ya. Karena anak saya training jangan rame, didengarkan, rame Pak. Di tangan sama kaki ini udah keuat Pak. Jadi kayak, tapi yang masih terkontrol karena selalu ingat undang-undang Pak. Iya itu aja Pak. Kalau di kelas mungkin Pak Darus? Kalau di kelas lebih banyak yang di posisi yang mana? harus kelas. Waduh ini. Nah, alhamdulillah nurut Pak. Itu aja. Jarang sekali iya ya melakukan kekerasan kayak nggak pernah memang. Karena anak ini karakternya macam-macam Pak. Memang saya tidak terlalu banyak aturan atau mengekang. Contoh, Pak saya lapar padahal belum waktunya jam untuk
izinkan Pak, daripada nanti pingsan. Contoh lagi misalkan apa lagi, saya nggak terlalu banyak mengekang lah bagaimana anak ini enjoy di kelas, bukan dari siswanya tapi dari gurunya saya. Terima kasih. Ya, Bu Dia. Kalau saya jujur gabungan Pak, sesuai dengan kondisi di kelas saya. Nih, jadi kadang bisa serap berlaku sebagai penghukum, tapi cukup dengan nada saja kalau saya Pak, nggak sampai melotot dan nunjuk-nunjuk enggak, cukup dengan nada tinggi saja. Misalnya kalau kondisi kelasnya sudah waktu jelaskan ada yang masih ngobrol sendiri, kami itu paling kita mengeluarkan nada tinggi untuk mengingatkan. Iya betul. Kalau bulan cocok Pak, kalau saya nggak cocok. Serius males banget. Tuh kalau pembuat merasa bersalah, saya rasa insya Allah tidak. Kalau berlaku sebagai teman, insya Allah ya. Dan paling mentok sebagai pemantau saja. Dan belum bisa menjadi manajer. Harapannya kedepannya juga bisa. Kalau saya biasanya kalau di lapangan itu kan mau nggak mau memang harus dituntut seperti itu. Jadi memang ada kalanya saya jadi menghukum, ada kalanya saya menjadi pembuat merasa bersalah. Tapi kalau paling mentok karena saya secara fisik itu perempuan, jadi untuk menghukum teman-teman itu tidak pantas. Jadi saya main mental. Kadang-kadang kalau sudah mentok, saya mentalnya tak bikin buat merasa bersalah dulu. Tapi saya bisa menaikkan lagi biar anaknya itu nggak merasa sampai merasa gagal. Aku depresi enggak. Jadi yang penting anak pada saat itu bisa memiliki merasa bersalah dan tahu salahnya di mana. Nah, untuk sebagai teman ya kadang saya sebagai teman kalau sedang mereka baik-baik saja, mood saya sedang baik, kemudian kelas ada materi yang harus menuntun saya menjadi teman mereka, saya menjadi teman. Kemudian kalau menjadi pemantau, mengawasi beberapa orang yang kita awasi ya, memantau biasanya memantau. Kalau manajer itu saya sungguh sangat jauh sekali. Jadi belum sampai ke tahap manajer karena namanya sebuah kelas itu kan ada saya dan murid. Nah, ada dua hal ini harus berjalan dengan berkesinambungan. Kalau saya pengennya jadi mengawasi tapi ternyata anak-anaknya tidak sesuai dengan, tidak bisa diajak untuk bekerja sama, maka selama ini saya masih belum bisa menemukan titik itu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya penghukum jelas itu Pak. Tapi cuma nada suara tinggi saja. Kalau saya pas di lapangan itu ya sebel saja. Kalau jadi teman kadang ya di lapangan curhat sama anak pasti ya. Tapi kadang juga ini juga jadi penghukum juga kalau di lapangan. Terus kalau pemantau ya, kalau manajer saya jauh belum. Terima kasih. Tenor bisa. Kalau saya sih sebenarnya mirip seperti Bidian sama Bu Ulang sebenarnya. Ada kalanya kalau siswa tidak mendengarkan atau pada waktu saat instruksi itu harus dikerjakan tidak sama di level penghukum itu ada kalanya saat dibutuhkan saja. Tapi kalau keseringan saya lebih senang sebagai teman sih. Jadi komunikasi kita sama anak-anak itu nyaman dan anak-anak sendiri ketika mendapatkan masalah atau mendapatkan hambatan dalam pelajaran atau kesehariannya itu mereka tidak sungkan atau tetap menjaga posisi tapi mereka masih nyaman menyampaikan gitu. Terus kalau untuk membuat merasa bersalah itu sebenarnya enggak juga sih, sama kalau itu dibutuhkan. Kalau enggak, saya rasa saya sering tidak membuat seperti itu. Saya lebih senang ngobrol, lebih suka apa yang saya sampaikan itu nyaman di anak-anak aja gitu. Nah, terus kalau
di level pemantau saya iya sih, karena pembagian yang saya berikan ke anak-anak itu bukan hanya nanti membuat nyaman anak-anak sendiri, tapi saya juga dimudahkan dengan bantuan anak-anak. Jadi dalam level kepemantauan ini anak-anak lebih sering saya berlakukan kalau misalkan pas pemberian tugas di tutor sebaya kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Untuk saya mungkin ada di beberapa posisi ya, di posisi pemantau itu kadang-kadang, tapi juga di kondisi tertentu itu saya ada di posisi pemantau. Mungkin ketika praktik itu membutuhkan energi yang ekstra karena harus menuntun. Kadang anak-anak itu masih minta untuk dituntun, dia belum bisa mandiri, jadi kita harus mengeluarkan nada tinggi seperti yang disampaikan Bunda tadi. Kemudian untuk di posisi teman itu belum, mungkin saya lebih ketika ada masalah di kelas itu biasanya saya ajak sharing bersama, jadi biar mereka semuanya tahu ya. Nanti kalau nanti saya melakukan hal seperti ini nanti efeknya apa, jadi saya membuat satu kelas itu untuk sharing bersama seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya fleksibel aja, jadi saya menyesuaikan dengan kelasnya. Apalagi saya kan udah pernah ngajar di selain jurusan TKJ, seperti di TBSM atau di TKR itu. Untuk beberapa poin itu mungkin ada beberapa yang agak susah. Jadi makanya harus ada di salah satu saat itu kita harus jadi hukum, misalnya suatu saat kita harus bagaimana. Jadi makanya kalau misalnya kita memberikan kesepakatan seperti ini, tapi ternyata dilema terus akhirnya yang paling efektif itu di suatu kelas tertentu itu harus yang nomor satu, misalnya bisa seperti itu. Nah, untuk sementara karena sudah mungkin jadi proses kita mendidik itu sudah jadi berproses terus menjadi lebih baik, intensitas seperti itu. Jadi kita berusaha untuk menghindari yang paling bawah, yang paling unggup. Jadi untuk sementara saya masih ada di teman atau pemantau. Teman itu efek buruknya salah satunya adalah anak-anak itu bisa kontrol kita, terusnya begini aja, bikin nggak bisa. Nah, itulah suatu waktu kita harus bisa menjadi ke next levelnya, harus jadi pemantau dan seterusnya. Nah, itu menurut saya seperti. Jadi saya yang membuat merasa bersalah itu no way. Saya paling nggak suka membuat anak merasa bersalah atau merendahkan diri dia di depan umum, atau mempermalukan dia di depan umum, atau mengatakan anak itu goblok, anak itu nggak bisa. Itu saya paling anti. Makanya lebih ke teman atau pemantau yang harusnya di Kalau saya itu pernah magang TKR pernah, kemudian TKJ pernah. Dulu waktu KKPI waktu dulu saya itu cenderung di penghukum. Waktu itu anak-anak ada tugas, kemudian pernah saya coba, wali kelasnya saya juga, saya keluar sebentar, loh kok rame, kemudian saya kembali, jangan rame, ini dan seterusnya. Ya sudah, itu setengah jam muturi. Habis itu yuk nggak usah rame, kalau ada tugas kerjakan, selesaikan, saya keluar bentar ya. Kemudian saya nggak lewat pintu depan, saya lewat pintu belakang. Saya lihat dari jendela. Waktu itu saya lihat dari jendela, ramai banget karena anak-anak TKM itu di kelas sebelah ini kalau tidak salah waktu itu. Sudah bisa bawa bawa kayu kecil, ayo keluar. Saya ajak olahraga waktu itu. Saya ajak olahraga sampai kakinya itu ngowel, anak-anak itu sampai ngowel bener.
itu beberapa anak sampai gitu. Kemudian jadi saya waktu itu memang jadi penghukum. Cuma karena saya wali kelasnya, saya berani bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Waktu itu kembali ke kelas, kemudian kita ngomong-ngomong bareng, ngobrol-ngobrol bareng, enak lagi. Dan sampai sekarang pun ternyata justru anaknya itu enak. Hari raya pun masih sering ke rumah saya, jadi malah justru jadi begitu dia sudah bekerja di luar, itu malah justru akrab dengan saya. Nah, kalau waktu itu saya terapkan jadi yang lain, tidak jadi anak-anak. Kalau sekarang saya ngajar TKJ, kalau saya jadi penghukum, anak-anak jelas terluka. Soalnya beda secara psikologisnya nggak sama. Nah, kalau yang sekarang itu saya cenderung di teman. Saya itu dari anak-anak, beberapa anak itu saya ingin mencoba, beberapa anak atau semuanya itu mau ngomong kesulitannya di mana, kurangnya apa, ngajari ngomong itu pun saya udah pengen mereka itu takut dengan saya, sehingga dia tidak mau mengungkapkan apa yang dia inginkan, cita-citanya apa, dia mau jadi apa, itu saya tidak mau. Jadi di wali kelas saya menggunakan pendekatan jadi teman itu. Harapannya supaya anak-anak itu cerita dengan saya itu enjoy. Jadi cerita dengan saya itu merasa bahwa saya itu diarahkan. Jadi seperti itu. Mungkin kalau di pemantau manajer kayaknya belum saya. Jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang saya lebih sering di penghukum karena saya bertanggung jawab atas kelas itu, mulai dari bahan dan perlengkapannya yang ada di situ. Saya menunjuk dengan jari karena kalau tidak ditunjuk dia tidak mengerti. Saya pernah mencoba, Mbak yang membuat cookies misalkan, yang membuat cookies mixernya dihentikan, dia nggak nyantol Bapak. Mbak yang membuat cookies silakan dihentikan mixernya, sudah overmix. Kedua kali tidak paham juga. Mbak yang membuat cookies dihentikan mixernya. Yang keempat ya saya nada tinggi setinggi langit ya. Mbak itu sudah pernah saya terapkan. Tetapi alhamdulillah anak-anak setelah praktek, saya kan pasti melakukan hal itu karena saya nggak mau hasil prakteknya nggak jadi dan lain sebagainya. Menurut saya itu adalah termasuk memberi tuntunan, karena kalau tidak digitukan dia tidak akan jadi. Karena anak tidak mau membaca Bapak. Kalau setelah saya sudah baca lagi, setelah dijelaskan sudah baca lagi, kan antara konsultasi dengan praktek kan jaraknya jauh. Sudah di rumah sudah dibaca lagi, sudah tadi mau praktek sudah kamu baca enggak? Karena ada bukti. Jadi kan dia jaganya saya nuturi dia, ya sudah saya tuturi. Kalau kamu sekali dua kali nada saya nggak mungkin saya langsung nada tinggi kan nggak mungkin, selalu ada tahapannya. Nah tapi setelah praktek, ketika evaluasi saya selalu memberikan merasa menjadi temannya anak-anak, karena ya saya minta maaf karena tadi harus begini, itu harus saya lakukan, itu saya beri pengertian, harus saya lakukan karena saya bertanggung jawab atas kelas ini. Nanti kalau kamu overmix, kamu bisa adonanmu bermasalah, kalau adonanmu bermasalah kamu nanti emosi dan lain sebagainya, bisa menyebabkan gelap dan lain-lain. Jadi saya menghukum ya menjadi penghukum, menjadi teman. Alhamdulillah anak-anak akhirnya ya mau memaafkan, nggak sakit hati kok sama guru-guru di jurusan kami, karena kami setelah berbicara keras seperti itu ya kita berteman dengan mereka. Kalau nggak digitukan kamu nggak akan jadi gini, kita sudah menjadi teman. Kalau menjadi pemantau, sudah menjadi pemantau, misalkan kita tahu mereka bermasalah dengan siapa, kok prakteknya menjadi seperti ini, kan kelihatan ya Pak gesturnya anak-anak ketika praktek kok nggak semangat, kok begini, kok melundang-melundung, ternyata diusut. Kenapa Le? Saya ada masalah keluarga. Ada satunya lagi, kenapa Le? Saya hanya disuruh korak-korak saja, saya tidak percaya teman saya untuk melakukan praktek. Jadi dia pekerjaannya hanya disuruh mencuci alat saja. Itu ada beberapa yang seperti itu. Akhirnya setelah ada hasil pemantauan kita bisa memanajerial kelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya, karena saya sekarang informatika, mengajarnya banyak kelas ya. Saya mulai dari TEI, kemudian Boga,
AKL sama TKJ karena perbedaan dari kultur masing-masing kelas itu, dan saya yakin juga Bapak Ibu guru yang lain mengalami ketika kelas 10 masih awal sekali itu sangat sulit sekali mengendalikan mereka. Jadi saya kemarin sempat membeli sound plus mic untuk pengeras suara, karena ketika saya berbicara atau menerangkan mereka akan ramai sendiri. Padahal di awal sudah diberikan kayak motivasi ya. Saya mesti setiap kali masuk di awal itu saya tutur-tutur kayak kalau anak-anak namanya pengajian ya. Kayak gitu. Biasanya yang sering itu yang TI karena sesuai dengan karakter, terus kemudian inputnya juga. Jadi beberapa anak, hampir 80% mereka salah jurusan. Jadi perlu ekstra ketika membangun karakternya itu. Jadi saya juga penghukum juga, tapi saya menghukum hanya sesuai dengan apa yang sudah saya sepakati di depan. Contoh, saya meminta untuk anak-anak nanti kalau saya menerangkan silakan HP dimasukkan ke tas. Dan saat itu ada beberapa anak yang HP-nya masih digunakan, ya saya minta kesepakatannya dikembalikan ketika saya sudah mengajar lagi. Nah itu saya menghukum. Kemudian membuat merasa bersalah, kadang-kadang saya juga seperti itu. Meskipun kebanyakan saya ajak ngobrol sendiri, saya panggil, saya tanya kenapa tadi nggak mengerjakan dan sebagainya seperti itu. Kalau teman mungkin dengan tutur-tutur yang ada di depan tadi, secara tidak langsung saya bisa menyentuh hati, kemudian berteman dengan mereka. Memantau juga seperti itu, seperti kesepakatan di depan tadi. Jadi saya memantau kira-kira anak-anak sudah bisa diajak kerjasama apa belum, bisa menepati janji apa belum, kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita semua sebagai guru, saya kira sudah pernah melakukan 1, 2, 3, 4, 5 hal tersebut ya. Jadi penghukum juga iya, membuat merasa bersalah sedikit banyak juga iya. Kemudian teman itu harus, pemantau itu harus, manajer pun kita juga secara sadar ataupun tidak sadar pasti juga pernah melakukan. Contohnya kita sebagai wali kelas, kita sebagai misalkan ada pembina OSIS dan pembina ekstra yang lain, pasti kita juga berfungsi sebagai manajer. Kalau penghukum memang harus ada, saya kira Pak. Anak-anak melakukan sesuatu harus ada reward dan harus ada punishment-nya. Salah satunya adalah jika mereka melanggar sesuatu ya maka harus diberi hukuman, atau kalau bahasa jenengan tadi adalah konsekuensi. Kemudian membuat merasa bersalah pasti ada dari sisi hatinya anak-anak, sedikit banyak itu pasti ada merasa bersalah kalau mereka mendapatkan hukuman dari kita. Cuman kadang jika dinampakkan dan kadang mereka sok kuat begitu. Kemudian teman harus kita lakukan karena yang kita ajar lagi, kalau mengajar anak SMK yang kita ajar sekarang adalah bukan anak-anak, bukan balita. Jadi mereka sudah dewasa, kita lebih bisa menuturi itu jika kita bertindak sebagai teman. Kemudian pemantau memang harus, karena kita sebagai guru harus memantau, apalagi pada saat mereka ada di sekolah. Jadi seperti tadi juga sedikit banyak, sadar tidak sadar kita sudah melakukan. Demikian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi kesimpulannya mungkin Bapak Ibu guru termasuk saya sendiri juga pernah melakukan semuanya. Seperti tadi saya melihat ketika panjenengan jadi penghukum, panjenengan langsung memberikan solusi untuk menjadi teman dalam rangka untuk menurunkan tensi dari murid-murid tersebut. Cuman intinya dari posisi kontrol ini, apapun yang terjadi ketika suatu saat kita ada masalah dengan anak, harapannya setidaknya ke depan kita punya cita-cita untuk menjadi yang manajer tadi. Dalam arti misalkan dibuka ketika praktek anaknya sulit dibilanggi, ketika mungkin kita satu kondisi kita memang berada di posisi penghukum, jangan lupa ketika nantinya di akhir sesi pembelajaran kita bisa mengarahkan ke posisi manajer dengan harapan biar semuanya win-win solution. Harapannya adalah seperti itu. Ini contoh kasus dari yang tadi ya. Contohnya ketika tadi ada anak yang melempar karena dia merasa dirinya senang. Contoh menstabilkan identitasnya adalah Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Intinya anaknya biar jangan down dulu. Yang kedua, menyenangkan ya, main lempar-lemparan tapi tadi mengenai kepala temannya. Artinya dia harus tahu kalau itu perbuatan yang tidak benar. Dan yang terakhir adalah apa kesepakatan yang sudah dilanggar dan bagaimana untuk memperbaikinya. Terakhir yaitu refleksi kesimpulan hari ini. Mungkin saya butuh dua, Bapak Ibu atau Ibu yang mungkin mau refleksi atas kegiatan hari ini terkait dengan budaya positif. Saya kepingin garis bawahi bahwa di SMK, bahkan ketika saya melakukan CGP pun juga kebetulan saya hanya SMK sendiri, yang lainnya TK, SD, SMP, dan itu tantangan berat karena mungkin itu hal yang mudah dilakukan di level TK, SD, SMP, dan itu tidak gampang dilakukan di level SMK. Tapi yang menarik dari saya pribadi ketika mengikuti CGP ini, saya juga jadi tahu bahwa apa problematika yang mereka hadapi di level-level bawah. Ya, seperti contoh, kita bisa ajak omong-omongan anak ketika anak itu ada masalah. Tapi bayangkan bagaimana jika itu anak TK dan anak SD kelas 1, 2, dan 3. Itu tidak bisa diajak ngobrol. Ketika ada apa-apa, mau tidak mau yang diajak ngobrol adalah orang tuanya. Nah, sehingga kita jadi tahu. Kita juga mengerti ketika kita berhadapan dengan guru SMP ada yang mengeluhkan bahwa ada anak mereka itu yang bahkan sampai kelas 3 SMP membaca itu masih di ejrah, itu ada yang hitung-hitungan itu tidak bisa. Artinya ketika kita sudah di SMK mendapati anak-anak yang mungkin seperti itu, ternyata karena memang di bawah juga mengalami masalah yang sama. Nah, adanya diseminasi ini sebenarnya kita juga kepingin berikan ke Bapak Ibu. Ternyata secara tidak sadar apa yang kita lakukan di sini tadi, secara tidak sadar kita sharing apa yang sudah kita lakukan dan apa yang pernah kita lakukan. Dan dari kegiatan CGP itu menurut saya yang paling menarik itu adalah kita bisa sharing dengan kondisi-kondisi yang lain dan bagaimana cara mereka mengatasinya. Ya, mungkin kalau kita menghadapi masalah dengan anak yang bisa diajak ngomong, kita masih it's okay. Gimana dengan anak yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, itu saya juga jadi tahu di level SD itu menghadapinya seperti ini. Jadi saya sendiri mengikuti CGP ini, yang paling menurut saya paling menarik adalah perubahan mindset dan saling berbagi mindset baik. Sehingga bukan lagi yang kita bicarakan itu adalah tentang hal-hal yang negatif, tapi hal-hal yang positif. Karena di budaya positif ini yang paling penting utamanya, ketika kita melihat sekolah kita itu yang kita lihat jangan negatifnya dulu, tapi apa hal positif yang sudah kita miliki di sekolah ini. Misalkan contohnya tadi mungkin Pak Daru juga menyebutkan anak-anaknya tertib. Ya, mungkin kalau pernah merasakan di SMK, di swasta, atau mungkin di sekolah yang lain yang anak-anaknya tidak tertib, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Jadi banyak sebenarnya hal positif yang ada di sekolah kita yang bisa kita jadikan penyemangat atau booster buat kita untuk kedepannya bisa menjadi guru yang lebih baik. Mungkin sebelum saya tutup, apa ada refleksi dari Bapak Ibu semuanya? Sekarang kira-kira peristiwa apa yang hari ini
ingin Bapak Ibu rasakan atau lakukan dari adanya kegiatan ini? Dari peristiwa kegiatan kita diseminasi ini mungkin ada yang menarik menurut Bapak Ibu yang bisa diambil. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang terkait hari ini, atau mungkin ada pemahaman baru yang sebelumnya tiba-tiba sisi kontrol. Kita lebih bisa harus mengajak komunikasinya. Kita harus bisa Sip. Segitiga restitusi. Oke. Ada lagi? Disiplin itu menuntun bukan menuntut. Word of the day. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu karena mau mendengarkan dari kegiatan kali ini. Ada kurangnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya. Kali ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau biasanya kita bikin peraturan itu, misalkan saya memaksa kalian tidak boleh ramai, kalian tidak boleh mencontek dan sebagainya. Nah, kali ini di dalam pembelajaran ini kita akan bikin keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, contohnya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi kesepakatannya itu sifatnya umum ya, tidak memandang kelas tertentu, agama tertentu dan seterusnya. Nah, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Pembentukan keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang dirinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Contohnya, misal itu tadi jujur, kemudian baik, kemudian sopan santun. Nah, itu sifatnya kan universal. Agama apapun itu juga mengajarkan, misalnya seperti itu. Pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita nanti dalam membuat keyakinan kelas tidak boleh lagi menggunakan kata-kata negatif. Misalkan dilarang terlambat, dilarang individualis, tapi kita menggunakan kata-kata yang sifatnya positif. Contohnya tadi kalau terlambat berarti hadir tepat, terus misalkan dilarang individualis berarti saling bekerja sama. Kurang lebih paham ya ini. Oke. Berikutnya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga kepentingan dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi nanti setiap dari kita akan coba membuat masukan-masukan dari keyakinan kelas. Nanti akan kita pilih yang sekiranya mewakili semuanya, kemudian akan kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi memang benar-benar bisa kita terapkan di pembelajaran. Jadi bikin keyakinan kelas yang amin. Misalkan keyakinan kelasnya sebaiknya dalam pembelajaran berdiri, misalnya bukan memberatkan kita sendiri gitu ya. Jadi dibuat yang sepositif dan sebisa mungkin bisa kita lakukan. Nah, contoh-contoh keyakinan kelas, misalkan bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, ini berarti kata-kata positif dari dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti kata-kata keyakinan kelasnya dirubah menjadi bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Terus saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Berarti ya,
dilarang individualis misalnya. Jadi kita bisa rubah kalimatnya menjadi saling peduli, menghargai dan membantu sesama. Kira-kira dari penjelasan saya ini bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan dulu? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, di sini tolong silakan jambornya, oke, silakan tuliskan aja dalam cara ragu-ragu. Oke, kalau sudah tinggal di-enter saja ya. Tinggal di-enter. Ya ada yang salah, jadi bebas berpendapat ya. Bagian Tina ini tadi sama saling mengingatkan untuk membayar kasih apa Oke, menghormati dan menghargai sesama teman. Oke, satu sama lain boleh. Selalu support satu sama lain, ini berarti saling menghargai. Yang kelas jadi sama, saling menghargai sama, menjaga kelas dengan baik dan kondusif masih sama ya. Datang tepat waktu belum ada. Ketertiban masih ada ya. Menghargai sesama masih sama, saling menghargai beberapa teman ini belum. Menghargai lebih baik, oke, saling menghargai sama, tepat waktu sama, mendengarkan orang lain berbicara dan menghargainya. Oke, dari keyakinan kelas kita didapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keyakinan kelas yang bisa kita terapkan. Yang pertama, mungkin saya bisa minta tolong dibantu membaca. David, silakan. Yang pertama ya, yang punya kali kecil. Dari saya mengerti Oke, jadi satu yang kita saling menghargai dan menjaga kekompakan kelas. Sepakat ya? Oke, sepakat. Yang kedua, bisa dibacakan ya tadi? Saling tolong menolong. Saling tolong-menolong. Oke, sepakat? Oke, tidak apa? Saling tolong-menolong. Oke, yang ketiga, Diana. Oke, atau mungkin saya minta tolong yang di depan aja ya. Oke. Dari Diana, selalu menjaga ucapan antar sesama teman. Kita sepakati 8 keyakinan kelas kita ini. Oke, terima kasih untuk orang yang semuanya. Setelah ini nanti kalian request untuk maju ke depan satu persatu menandatangani keyakinan kelas ini. Ya, yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibur Rahman dari kelas 12 TKJ 1. Kesan saya untuk tadi yang sudah disampaikan menurut saya adalah menambahkan rasa kekompakan dan menjalin rasa saling
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Widodo. Pesan dan pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelas 12 TKJ 1. Dengan adanya kegiatan kelas ini membuat teman-teman menjadi lebih kompak lagi dan tertib dan saling bekerja sama satu sama lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu membuat kelas kita semakin kompak dan menjadi lebih terikat satu sama lain, dan alhamdulillahnya sekarang kelas kami menjadi lebih baik. Terima kasih. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2023 bertempat di ruang multimedia SMKN 1 Mleko Kabupaten Blitar. Terdapat 12 guru yang mengikuti kegiatan ini. Adapun untuk pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 12 TKJ, saya lakukan pada tanggal 25 Oktober 2023 menggunakan media Jamboard. Anak-anak sangat antusias dalam pembuatan keyakinan kelas. Perasaan saya dalam melaksanakan aksi nyata ini sangat menarik dan tertantang, sehingga menumbuhkan perasaan semangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SMKN 1 Mleko. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan: 1. Selalu melakukan evaluasi secara berkala. 2. Terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. 3. Terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. 4. Terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan budaya positif. Dan 5. Selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikian pemaparan modul aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.